Shalom, selamat pagi pemirsa dan pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus. Masih dalam program Oikonomia yang hari ini kita akan mengkaji mengenai belajar dari inkuisisi dalam sejarah gereja bagian yang kedua. Untuk itu kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan kajian di pagi hari ini biar kami boleh belajar dari sepanjang sejarah gereja yang ada, untuk kami lebih bijaksana mana bagi hidup kami di gereja Tuhan saat ini. Amin. Inkuisisi dalam sejarah gereja ialah sebuah bentuk penghakiman gereja. Jadi inkuisisi dalam sejarah gereja yang merupakan bentuk penghakiman gereja ini adalah inkuisisi atau penghakiman yang berlaku terhadap bidat-bidat atau ajaran sesat yang berkembang kala itu. Seperti pada pertemuan sebelumnya, bahwa inkuisisi dalam sejarah gereja dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, inkuisisi dalam gereja Roma Katolik, dan yang kedua, inkuisisi dalam gereja Protestan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya gereja pernah memasuki masa-masa kegelapan, di mana terjadi saling membunuh dengan menggunakan nama agama. Misalnya yang pertama kita melihat inkuisisi gereja Protestan atau gereja Reformasi, bahwa dalam sejarah dicatat John Calvin pernah membakar Michael Servetus tahun 1511 sampai 1553. Sehingga ada buku yang ditulis oleh George Brinson mengenai The Dark Side of Calvinism, The Calvinist Case System. Nah, di sini kita melihat bahwa memang kalau bicara soal keyakinan atau akidah, jika hal tersebut terhisap di dalam tafsir sebuah agama, akan memiliki definisi atau pengertian yang berbeda-beda. Bahkan tidak sedikit menggunakan alasan iman untuk membunuh orang lain. Nah, seperti halnya yang menimpa Michael Servetus, bahwa Michael Servetus ini lahir di Villanueva, Spanyol. Jadi dia sangat ingin sekali mempelajari Injil, tapi karena latar belakangnya ilmu hukum, jadi dia mencampur adukan yang namanya Injil, Yudaisme. Akhirnya dia meragukan ajaran Tritunggal. Nah, salah satu tokoh reformasi Protestan yaitu Martin Luther menjuluki Servetus ini sebagai si Arab. Nah, ajaran yang disampaikan oleh Michael Servetus itu ialah seperti ini dalam bukunya The Trinitatis Erroribus Libri V dalam bahasa Latin. Di dalam buku tersebut, Servetus mengemukakan bahwa inilah arti Yesus sebagai putra Allah, bahwa Tuhan Bapa mengembuskan logos ke dalam dirinya, tetapi sang putra tidak setara dengan sang Bapa. Nah, ini tentunya bertolak belakang dengan hasil rumusan yang ada di dalam sepanjang sejarah gereja, yaitu 7 konsili, secara khusus konsili yang pertama yaitu konsili Nicea, sangat bertolak belakang. Nah, seperti dikutip oleh Will Trent dalam jilid ke-6 The Story of Civilization, Servetus menyimpulkan bahwa Yesus dikirim oleh Sang Bapa dengan cara yang tak berbeda, seperti salah seorang nabi. Berarti Servetus hanya memandang putra atau Yesus Kristus hanya sebatas nabi. Buku ini cukup berkembang ya dalam bahasa Latin, dan akhirnya buku tersebut membuat amarah para imam Katolik kala itu dan sekaligus pemimpin Protestan pada tahun 1532, sehingga akhirnya Servetus harus cepat pindah ke Perancis karena mau ditangkap oleh pimpinan gereja Roma dan oleh pimpinan Protestan. Nah, namun di Perancis Servetus dihadang oleh badan inkuisisi atau badan pengadilan gereja Katolik kala itu, bertugas mengusut lurus atau tidaknya iman seseorang. Cara mengusutnya ialah dengan menginterogasi dan menyiksa jika dipandang perlu. Ini cara kerja badan inkuisisi kala itu. Sehingga badan inkuisisi gereja Katolik mengeluarkan surat perintah penangkapan. Sehingga hal tersebut membuat Servetus harus melarikan diri lagi sampai di Wina. Di sana Servetus harus menggunakan nama samaran dengan nama Michel de Villeneuve. Nah, selama berada di Wina, Servetus mampu menguasai ilmu kedokteran
Namun karena pembelajaran perihal agama, ia selalu ingin menemukan pendapatnya tentang agama. Nah, dia menyelesaikan karya tulisnya pada tahun 1546 dengan karyanya yaitu Christianismi Restitutio dalam bahasa Latin. Dan dia mengirim makalah ini kepada John Calvin. Nah, hal ini yang membuat akhirnya adanya bentrok teologis antara Severus dengan John Calvin. Karena memang John Calvin ini adalah oposisi tafsir dari Severus. Nah, Severus memberikan argumentasi pengajarannya begini. Tuhan tidak menakdirkan roh manusia ke neraka. Tuhan tak menghukum orang yang tak menghukum dirinya sendiri. Iman itu baik, tetapi cinta kasih lebih baik. Nah, menurut Severus, John Calvin yang memandang Tuhan seperti yang tergambar dalam PL, yaitu angker dan penghukum, dan tidak mau melayani Severus. Jadi ia hanya mengirimkan karyanya saja. Jadi John Calvin itu hanya mengirimkan karyanya setelah membaca tulisan Severus, yaitu yang berjudul Christiane Religions Institutio, yang kita kenal dengan sebutan Institutio. Itu dikirim kepada Severus untuk dibaca sebagai tandingan atau lawan dari tesis-tesis yang diajukan oleh Severus. Namun Severus pun mengembalikannya dengan disertai catatan yang penuh hinaan, disusul dengan serangkaian surat yang mencemooh. Nah, isi surat itu ialah begini: bagimu manusia adalah koper yang tak bergerak. Ini tulisan Severus kepada Calvin. Dan Tuhan hanya sebuah gagasan ganjil dari kemauan yang diperbudak. Hal ini membuat John Calvin marah besar dan tidak bisa memaafkan cercaan atau hinaan Severus. Pada akhirnya hukuman dan pembakaran terhadap Severus tidak dapat dihindari lagi, ya. Sehingga John Calvin melalui orang lain memberi informasi kepada Patri Inquisitor di Prancis tentang tempat bersembunyi Severus. Karena ada kerjasama antara Protestan dan Katolik waktu itu, sehingga mereka menangkap Severus lalu memvonis dan menghukum bakar. Nah, ini yang terjadi. Kalau kita lihat, bahkan John Calvin sendiri kemudian membela kekejaman di Bukit Campbell itu dengan sebuah argumen. Aku beriman kepada kitab suci, maka akulah yang tahu kebenaran itu. Yang tak sama dengan aku adalah musuh ajaran, musuh Tuhan, harus ditiadakan. Inilah sikap John Calvin ketika berhadapan dengan bidat. Jadi mereka melakukan kekejaman ini bila perlu harus dibunuh, hanguskan atau dibakar, ditiadakan. Sebuah hal yang bertolak belakang terjadi pada tahun 1903, sebuah penyesalan yang terlambat. Akhirnya sebuah monumen untuk Severus dibangun di Bukit Campbell, dan monumen ini dibangun oleh donatur gereja Calvinis, tapi sudah terlambat. Ya, John Calvin sudah membunuh Michael Severus. Selanjutnya ada catatan abad ke-16, di mana John Calvin juga membakar Ichabod Crane, seorang bidat juga begitu. Jika mengingat skisma ketiga saat Martin Luther melakukan kegiatan reformasi terhadap Roma Katolik, maka inti dari kegiatan adalah mengembalikan kepada perjanjian lama dan baru, Pro-Testamen. Tetapi yang terjadi dengan berjalannya waktu, para reformator juga melakukan kegiatan yang sama dengan Roma Katolik, yaitu inkuisisi, gereja sebagai penganiaya sesamanya. Ini sebuah hal yang ironis yang kita lihat dari tubuh gereja kala itu. Nah, adapun film-film kekejaman itu dijelaskan, ya, kekejaman Calvin itu dijelaskan dalam bukunya R.C. Sproul, Kaum Pilihan Allah. Lalu di dalam film The Crucible tahun 1966. John Calvin ialah tokoh reformasi, tokoh yang diagungkan, dibanggakan oleh sebagian denominasi reformasi, hingga sekarang terjebak dalam syahwat kekuasaan dan menjadikan dirinya tiran Kristen di Yerusalem baru di Jenewa. Mereka membinasakan banyak bidat atas nama Kristus. Kalau kembali lagi ke gereja sepanjang sejarah, walaupun gereja sepanjang sejarah juga menganatema bidat-bidat, mengucilkan bidat, itu untuk maksud supaya mereka mengevaluasi diri dan ajarannya,
untuk mereka kembali kepada ajaran yang mula-mula. Tapi tidak pernah sedikit pun gereja sepanjang sejarah membunuh mereka semua. Tapi Roma Katolik kala itu dan juga tokoh-tokoh reformasi, mereka melakukan pembunuhan yang kejam terhadap bidat-bidat yang ada ini. Yang ketiga, Martin Luther yang rasis. Di sini Martin Luther juga menorehkan sisi gelap dalam sejarah gereja. Sikap yang rasialis tertuang dalam buku yang berjudul Vom Schem Amphoras tahun 1543. Buku yang mempermalukan nama Tuhan Yesus di situ. Dan dalam ulasan buku tersebut, kalau kita bisa melihat di dalam buku itu, Vom Schem Amphoras ini dijelaskan secara detail di mana buku ini mencoreng nama Tuhan Yesus. Martin Luther, John Calvin, Zwingli yang selanjutnya dalam sejarah gereja, dia melawan satu-satu tokoh reformasi, yaitu Anabaptis. Mereka adalah tokoh-tokoh yang sebetulnya dibanggakan oleh Anabaptis. Namun dalam perkembangan berikutnya terjadi kekecewaan pada kelompok Anabaptis ini, ya, karena sikap reformator yang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan Alkitab atau teologi-teologi yang tidak sesuai dengan Alkitab. Jadi kelompok Anabaptis sangat kecewa karena menyadari rupanya para reformator tidak sanggup melihat inti permasalahan yang menyebabkan berdirinya Satan milenium. Rupanya baik Luther, Calvin maupun Zwingli tidak menyadari bahwa kesalahpahaman yang terjadi dalam hal baptisan awal. Ya. Kenapa? Karena Luther, Calvin, Zwingli tetap membaptiskan bayi yang tidak mengerti apa. Ini yang membuat kelompok Anabaptis tidak senang dengan kelompok reformator ini. Yang lebih mengecewakan lagi ialah ternyata para reformator tidak mengerti perbedaan konsep doktrin gereja lokal dan doktrin gereja universal. Mereka tidak sanggup melihat bahwa gereja Roma Katolik menjadi sedemikian sesat menurut Anabaptis disebabkan karena ada perkawinan antara gereja dan negara, sacral society, oleh Kaisar Konstantin yang terkenal dengan Edik Milannya. Nah, lebih lanjut, menurut Anabaptis, baik Luther, Calvin maupun Zwingli adalah orang yang dibaptis sejak bayi di gereja Roma Katolik. Mereka sendiri belum pernah dibaptis dengan baptisan Alkitabiah seperti yang tertulis dalam Kisah Rasul 8 ayat 36-38. Ini menurut Anabaptis. Nah, kemudian mereka membaptiskan semua pengikut mereka yang dengan cara yang sama, yaitu yang mereka ambil dari gereja Roma Katolik. Lalu jika ada pengikut mereka yang menyadari kesalahan mereka dan ingin menggabungkan diri dengan para Anabaptis, salahkah kalau para Anabaptis meminta agar mereka mengaku percaya di depan jemaat dan kemudian membaptiskan mereka dengan baptisan Alkitabiah? Inilah pertanyaan kaum Anabaptis kepada kaum reformator. Yang saat itu sangat pelik pertentangan yang terjadi di antara tubuh gereja reformasi itu sendiri. Dan lebih lanjut, konsep pembunuhan ini dimulai dari inkuisisi Paus dan digenetikan kepada tokoh-tokoh reformator yang dahulu juga penganut Katolik Roma. Misalnya Zwingli mengatakan kepada kelompok Anabaptis, jika ada orang-orang yang bergabung dengan kelompok Anabaptis, maka harus dibaptis yang ketiga. Zwingli menegaskan demikian, barang siapa yang tidak menghargai baptisan Zwingli dan dibaptis kedua kali, kepadanya akan dilaksanakan baptisan yang ketiga, yaitu ditenggelamkan dalam air sampai mati. Nah, kaum Anabaptis yang dibunuh adalah Conrad Grebel, Felix Mann, dan George Blaurock. Artinya, di sini kita lihat bahwa seperti halnya gereja ini miskin kasih. Ya, kita perlu tegas terhadap bidat, tetapi bukan keras atau kaku atau kasar. Ya, kita akan menghadapi banyak orang yang bertentangan dalam segi ajaran dengan kita, misalnya. Tapi milikilah hati seperti Rasul Petrus, tetap memberitahukannya dengan lemah lembut, ya, tanpa kekerasan, tanpa kekakuan, tapi dengan lemah lembut, namun tegas.
aniaya dan pembunuhan terus berlanjut kepada seorang yang bernama Benjamin Hitch. Ia dihukum denda dan penjara, serta akhirnya dilempar telur dan batu. Namun ia tetap berkhotbah di depan orang-orang yang menghinanya. Semua karyanya dibakar. Juga John Bunyan, ia dipenjarakan selama 12 tahun karena ia mengikut Anabaptis. Satu-satunya penghiburan dari John Bunyan adalah putrinya yang buta, yang selalu hadir menghiburkannya. Nah, buku yang ditulis oleh John Bunyan berjudul Perjalanan Seorang Musafir sebenarnya adalah cerita yang dituliskan untuk menghibur putrinya saat ia dalam penjara. Anabaptis tidak pernah melakukan pembunuhan kepada siapapun, karena ketika ia membunuh untuk membenarkan pengajarannya, maka ia bukan seorang Anabaptis lagi. Yang dilakukan oleh seorang Anabaptis terhadap orang yang tidak menyukai pengajarannya hanya berusaha menjelaskan kebenaran mereka dan menjelaskan kebenaran mereka dan mendoakan mereka supaya mata rohaninya tercelik. Malah kalau kita lihat, malah Anabaptis ini sikapnya mencerminkan sikap dari gereja sepanjang sejarah itu. Jika tidak sesuai dengan ajarannya, maka dia hanya mendoakan saja. Nah, ini pelajaran penting dari dua pertemuan kajian mengenai inkuisisi gereja. Ketika kita menemukan orang yang berbeda pandangan teologis dengan kita, apa yang kita lakukan? Bahkan sekalipun itu bijak, ya, apakah kita langsung menghantamnya, ataukah kita memberitahukan dengan kasih? Jika dia tidak mau, biarlah kita kembali seperti teladan dari gereja sepanjang sejarah yang mendoakan, yang memberikan waktu untuk dia evaluasi terhadap ajaran-ajarannya, supaya terang Kristus mencelikkan mata rohani. Inkuisisi adalah kejahatan dalam kesalahan lembaga gereja. Kejahatan inkuisisi yang dilakukan gereja-gereja Kristen bukanlah produk ajaran Kristus atau cerminan iman yang satu itu, iman Kristen itu. Inkuisisi adalah produk dari manusia yang bertindak seolah mewakili Allah, seolah rohani, seolah tahu kebenaran. Tindakan ini adalah kejahatan individual pemimpin gereja, juga kejahatan struktural dan organisasional dilaksanakan oleh struktur kekuasaan organisasi gereja yang duniawi dan jahat. Bahkan kalau bisa dikatakan, ini kegiatan yang radikalis Kristen yang saling membunuh sesamanya, dan hal ini bertolak belakang dengan ajaran Kristus dan para rasulnya. Maka dari dua pertemuan kajian ini kita belajar, ketika kita berhadapan dengan orang yang berbeda teologi, ketika kita berhadapan dengan bidat sekalipun, sikap kita seperti Rasul Petrus, lemah lembut, sopan, namun tegas terhadap bidat. Tuhan memberkati kita semua. Amin.